Oke, hai, ketemu lagi di channelnya Mike Canvas bersama Mike di sini di segmen MK Buka Kelas. Saya mau ngajak teman-teman untuk sama-sama belajar, khususnya buat teman-teman yang memang baru belajar. Karena segmen ini memang dipersembahkan khusus bagi yang baru belajar menggambar. Oke, yuk kita mulai. Ada beberapa video yang sebelum ini sudah saya buat. Ada gambar mata di sana, ada gambar hidung, dan lain-lain. Bisa cek di channelnya My Canvas. Oke. Dan buat kamu yang memang pengen belajar menggambar, consider untuk subscribe di channel ini karena saya akan selalu update video-video MK Buka Kelas ini. Dan dengan kamu subscribe dan kasih like atau share, itu akan sangat membantu saya untuk lebih semangat lagi membuat konten-konten khususnya di segmen MK Buka Kelas ini. Thank you. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman belajar menggambar rambut. Sebelum kita menggambar rambut, ini di sini sudah ada gambar yang saya bikin. Ketika kita mau membuat rambut, khususnya dari depan ya, gimana sih caranya? Pertama adalah menentukan di mana hairline atau garis rambut, atau bisa dibilang ya pangkal rambut lah. Biasanya ditanyakan orang adalah seberapa besar sih luas kening gitu ya, forehead itu berapa gede gitu. Nah, saya akan kasih satu guide yang sangat mudah sekali untuk diingat sama teman-teman, yaitu besarnya forehead adalah kira-kira ukurannya sama dengan ukuran hidung ya, gitu. Nah, kira-kira, jadi kalau dikira-kira ya segini kira-kira ya, kira-kira sini ya. Nah, jadi kira-kira di sini guys hairline-nya. Nah, ntar saya kecilin dulu ini opacity-nya. Oke. Lalu, nah jadi kurang lebih di sini hairline-nya. Ini juga sama ukurannya ya. Nah, jadi kurang lebih segitu ya teman-teman hairline-nya. Jadi besarnya forehead atau besarnya kening kira-kira sepanjang hidung kamu. Coba cek deh. Sekarang teman-teman bisa cek di kaca atau di cermin. Kira-kira ukuran kening kamu itu ya sebesar hidung kamu itu. Kecuali kalau misalnya ada orang yang memang sudah mengalami penipisan rambut bagian depan atau ya bisa disebut mungkin kebotakan gitu. Nah, tentu keningnya akan lebih lebar. Atau memang secara genetik memang keningnya lebar. Itu kan ada yang seperti itu ya. Jadi mungkin lebih besar daripada panjangnya hidung. Tapi jarang sekali saya lihat ada orang yang ukuran keningnya itu lebih kecil lebih pendek daripada panjang hidung. Jadi bisa dibilang satu hidung lah. Oke, setelah kita dapat hairline-nya, lalu sekarang kita tambahkan volume ya. Jadi orang itu nggak mungkin rambutnya itu pas banget di sini tuh nggak mungkin gitu ya. Jadi pasti agak keluar sedikit, ada penambahan sedikit ini ya. Jadi ada volumenya gitu, ada ketebalannya rambutnya. Nah, saya sarankan si jarak ketebalannya ini sama ya, konsisten gitu. Nah, sekarang kita tentukan model rambutnya. Kalau rambutnya itu panjang, terurai, tentunya kita harus mengatur flow-nya ya. Jadi yang harus ditentukan sekarang adalah flow. Setelah bikin volume seperti ini, lalu flow. Flow rambut itu selalu menjauhi titik akar rambut ya. Gitu. Kalau dia udah ke bawah ya ini flow-nya dipengaruhi oleh gravitasi juga. Gitu ya guys. Nah, sekarang kita coba menggambar model rambutnya. Saya akan coba bikin si model rambutnya itu. Coba ya, saya bikin belah tengah gitu.
Oke, coba kalau dibikin belah tengah maka kira-kira di sini potongannya. Lalu rambutnya nantinya akan jatuh ke bawah ya. Setelah itu kita tentukan arah flow rambutnya nih. Nah, rambut itu kan pasti gini ya, menjauhi. Nah, saya akan bikin model rambutnya begini. Dia akan bergelombang di bagian bawah ya. Gitu. Hapus dulu ini guide-nya. Nah, si rambut itu akan bergelombang bagian bawahnya, bagian atasnya tapi nggak terlalu bergelombang ya. Nah, saya bikin ada ada ikal-ikalnya di bagian bawah gitu ya. Kira-kira gini model rambutnya, dan saya akan bikin rambut yang turun ke wajah seperti ini. Nah, ini akan menambah akan menambah menarik gitu ya. Oke. Nah, setelah flow-nya kita tentukan seperti ini, maka kita berikutnya adalah menggambar atau mengarsir rambutnya. Nah, untuk mengarsir ini kita tentu harus menentukan yang mana arah datang cahaya gitu ya. Kalau arah datang cahayanya dari sini misalnya, maka ada bagian-bagian yang nantinya menjadi highlight. Bagian sini nanti itu highlight gitu ya. Gitu. Nah, bagian sini nanti akan lebih banyak gelap ya, bagian sebaliknya. Kita coba arsir ya. Nah, teman-teman perlu memperhatikan cara teman-teman mengarsir. Kalau rambutnya sekelompoknya seperti ini, maka ada arah yang harus diikuti. Jadi arsirnya nggak bisa sembarangan, yaitu misalnya begini gitu. Nggak bisa tuh, itu salah. Tentu harus mengikuti flow. Flow-nya itu selalu ke ujung ya, teman-teman ya. Gitu. Atau ke arah sini juga bisa. Tapi mengikuti kontur ya. Nah, jadi bisa teman-teman bisa lakukan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada bagian-bagian yang sama saya nggak diarsir ya. Karena bagian ini itu disebut dengan highlight. Oke, yaitu bagian rambut yang terkena dengan cahaya. Gitu. Itu juga sebabnya bagian rambut yang di ujung sini akan lebih gelap. Gitu ya. Oke, jadi flow-nya rambut itu selain dipengaruhi oleh gravitasi dan juga natural flow ya, yaitu memiliki arah keluar dari pangkal rambut, tapi juga dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya tarikan. Jadi kalau misalnya si rambut itu tertarik ke satu tempat, misalnya di sini saya coba gambarin apabila si rambut itu diikat. Nah, diikat di sini seperti ponytail begitu ya. Nah, ini saya coba gambarkan ya. Nah, ketika rambut diikat, maka si rambut itu akan ketarik ke tempat dia diikat. Nah, ini. Setelah itu, bagian yang tidak tertarik, yang nggak ketarik sama bagian ponytail itu, maka dia akan jatuh mengikuti natural flow yang kita bahas sebelumnya itu ya. Gitu. Oke, saya nambahin itu aja. Tadi sempat kelewat, nggak sempat dijelasin. Nah, ini terjadi tarikan seperti ini ya.
Jadi si rambut itu semuanya mengarah ke arah tarikannya itu, lalu sisanya akan mengarah mengikuti natural flow dari rambut. Gitu ya, tambahan sedikit. Nah, saya kembali ke gambar kita. Kita coba arsir sekarang ya. Karena arah datang cahaya dari sini, maka saya arsir dari sini dulu deh. Saya sarankan teman-teman kalau yang baru belajar sebetulnya lebih bagus untuk tidak menggunakan media digital. Jadi paling bagus itu kalau dalam masa belajar itu pakai media konvensional ya teman-teman, justru ya. Jadi pakai pensil, pakai kertas, I think that's the best gitu ya. Karena kita perlu mengasah, kita punya rasa juga ya, tekanan, pressure, dan lain sebagainya. Itu tuh nggak beda lah kalau digital tuh, nggak apa ya, nggak bener-bener pure gitu. Karena kan digital itu dia hanya mensimulasikan tekanan, ya kan, makanya speknya naik terus tuh, berapa pressure, karena dia nggak bisa betul-betul apa ya istilahnya dapat tekanan yang betul-betul tekanan gitu, nggak bisa dibohongin kalau yang asli itu ya dengan yang digital. Makanya saya sih menganjurkan teman-teman untuk pakai pensil dan kertas dulu sih sebetulnya ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai media digital ya terserah, nggak apa-apa. Cuman saya pikir akan jauh lebih bagus kalau pakai pensil dan kertas gitu. Kalau saya pakai digital itu karena jauh lebih mudah ngerekamnya. Kalau pakai pensil dan kertas itu, waduh, harus setup kamera, rigging gitu ya. Jauh lebih sulit sih buat saya. Karena nggak mau gitu. Kalau ini jauh lebih mudah sih, lebih praktis aja. Itu saya ngejar praktisan aja sih. Hasilnya pun langsung direkam gitu ya, langsung jadi. Jadi saya nggak bolak-balik kerjanya. Ingat ya, si ininya harus mengikuti kontur kepala ya. Arahnya, flow rambut itu betul-betul arah arsir kita juga harus ngikutin arah rambut ya. Nah, teman-teman lihat di sini ada bagian rambut yang hitam tapi masuk ke area hitam juga. Nah, di sini gunanya highlight itu akan sangat membantu ya. Kalau di digital ya tentu gampang, kita tinggal ambil warna putih lalu kita goreskan ke sini. Nah, teman-teman lihat di sini dia jadi terbantu sekali dengan ada warna putih gitu ya. Kayak ini gitu. Dia akan sangat terbantu sekali nih, tuh teman-teman bisa lihat ya. Tapi kalau manual gimana? Kalau bukan digital gimana ya? Kalau manual itu teman-teman bisa pakai penghapus. Ada yang disebut dengan kneaded eraser, itu adalah penghapus yang nanti saya kasih gambarnya ya. Itu adalah penghapus yang bisa di bentuknya kayak clay gitu ya guys. Itu tuh bisa dibentuk-bentuk, jadi teman-teman bisa bikin dia jadi runcing, lalu
bisa teman-teman gunakan jadi seperti pensil gitu. Nah itu tuh kneaded eraser ini bagus banget untuk teman-teman untuk bikin highlight, apalagi bikin rambut gitu ya, kepake banget gitu. Jadi kira-kira gini ya rambut yang kita bikin. Jadi ya kira-kira seperti itu membuat menggambar rambut. Nah ini masih bisa kita bantu lagi beberapa, kita bantu pakai warna putih. Sudah jadi gambarnya. Coba sama saya dihapus bagian kulit kepalanya supaya nggak kelihatan ada apa itu gitu ya. Saya hapus bagian sini. There you go. Nah, di sini kelihatan banget bagian-bagian yang belum warna, yang belum kearsir sama kita. Bisa kita tambahkan arsiran di sini. Nah, kira-kira gini guys. Nah, semoga teman-teman belajar sesuatu dari video kali ini. Teman-teman bisa coba ini untuk rambut pendek, lelaki gitu maksudnya ya. Tapi saya bikin rambut perempuan karena biasanya lebih kompleks gitu, biasanya lebih rumit kalau rambut perempuan. Tapi rambut laki kalau misalnya model rambut kan banyak, teman-teman bisa coba eksperimen pakai model-model rambut misalnya cepak atau apapun gitu ya. Teman-teman bisa terapkan apa yang dipelajari dari video ini. Nanti teman-teman bisa eksperimen sendiri, bisa latih sendiri juga. Dan saya berharap teman-teman nanti bisa somehow bisa kasih lihat hasil gambar yang sudah dipelajari lewat MK Buka Kelas ini. Apakah teman-teman kirim via DM Instagram atau apapun. Saya senang banget kalau teman-teman bisa kirim hasil latihan teman-teman yang sudah dilakukan melalui segmen MK Buka Kelas ini. Segitu dulu video dari saya hari ini. Jangan lupa klik like, share video ini, dan subscribe bagi yang belum, supaya saya semakin semangat untuk ngerjain konten-konten semacam ini. Thank you semuanya, sampai ketemu di video berikutnya. Dah.